Isim-isim yang dibaca rofa itu terdapat 7. Yang pertama mubtada. Mubtada kita rumuskan dengan mim. Maknanya atau artinya adalah utawi atau adapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Bahasa Arab Center. Tips dan trik kilat pintar bahasa Arab. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang isim-isim yang dibaca rofa. Saya membuat video ini agar dapat membantu teman-teman belajar mudah mempelajari kitab kuning. Isim-isim yang dibaca rofa itu terdapat 7. Yang pertama mubtada, yang kedua khobar, yang ketiga fangil, yang keempat naibul fangil, yang kelima isim kana, yang keenam khobar inah, dan yang ketujuh tawabe. Tawabe ini sendiri ada 4, naat, ataf, taukid, dan badal. Langsung saja ke pembahasan isim yang dibaca rofa yang pertama, yaitu mubtada. Mubtada kita rumuskan dengan mim. Maknanya atau artinya adalah utawi atau adapun. Dalam bahasa Jawa artinya utawi dan dalam bahasa Indonesia artinya adapun. Langsung ke contoh agar lebih jelas, saya ambil contoh Zaidun qaimun. Zaidun artinya Zaid, qaimun artinya orang yang berdiri. Sekarang kita beri makna. Zaidun adapun Zaid itu qaimun orang yang berdiri. Zaidun adapun Zaid. Nah, Zaidun ini adalah mubtada. Zaidun ini kita tandai dengan mim agar kita mudah dalam membaca kitab kuning setelah kita memaknainya. Mim artinya utawi atau adapun. Saya akan contohkan memaknai dengan bahasa Jawa. Zaidun utawi Zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Sekarang saya akan contohkan maknai dengan bahasa Indonesia. Zaidun adapun Zaid itu qaimun orang yang berdiri. Zaidun adapun Zaid. Zaidun ini merupakan mubtada. Ingat-ingat mubtada kita rumuskan dengan mim. Selanjutnya isim yang dibaca rofa kedua adalah khobar. Khobar dengan rumus kho dengan makna iku atau itu. Iku dalam bahasa Jawa dan itu dalam bahasa Indonesia. Langsung ke contoh, saya ambil contoh seperti tadi. Zaidun qaimun. Zaidun artinya Zaid, qaimun artinya orang yang berdiri. Zaidun adapun Zaid, Zaidun tadi menjadi mubtada. Zaidun adapun Zaid itu qaimun orang yang berdiri. Nah, qaimun inilah yang menjadi khobar. Perlu diketahui mubtada khobar ini tidak bisa dipisahkan. Kalau ada mubtada harus ada khobarnya. Jadi mubtada khobar merupakan pasangan yang tidak bisa kita pisahkan. Seperti halnya dengan Zaidun adalah orang yang berdiri. Kalau Zaidun saja tanpa keterangan orang yang berdiri, maka kurang. Selanjutnya saya akan memberikan contoh lain. Saya ambil contoh Ahmadu jalisun. Ahmadu adapun Ahmad itu jalisun orang yang duduk. Ahmadu ini menjadi mubtada dan mubtada harus ada khobar. Khobarnya dari Ahmadu ini adalah jalisun orang yang duduk. Ahmadu adapun Ahmad itu jalisun orang yang duduk. Mubtada khobar adalah isim-isim yang dibaca rofa. Coba kita buktikan. Kita lihat contoh tadi. Contoh yang pertama, Zaidun qaimun. Zaidun adapun Zaid itu qaimun orang yang berdiri. Zaidun ini menjadi mubtada dan qaimun menjadi khobar. Zaidun berirob rofa dengan tanda domah. Begitu pula dengan qaimun. Irobnya rofa dengan tanda domah. Isim yang dibaca rofa selanjutnya adalah fangil. Fangil dengan rumus fa. Biasanya rumus fa ini menunjukkan arti opo atau apa yang menunjukkan pada suatu barang. Namun jika kita mengendaki maknanya sopo atau siapa yang menunjukkan orang, maka kita menggunakan rumus fa yang ditambahkan alif di belakangnya. Perlu diingat, fangil yang menunjukkan barang atau benda yang merujuk pada opo atau apa, kita gunakan rumus fa saja. Sedangkan jika fangilnya itu berupa orang atau fangilnya orang yang merujuk pada siapa atau sopo, maka kita gunakan rumus fa yang ditambahi alif di belakangnya. Fangil ini biasanya jatuh setelah fi'il dalam kalimat aktif. Fi'il atau kata kerja bisa kita perumpamakan seperti predikat. Jadi kalau ada predikat pasti ada subjeknya. Dan subjeknya inilah yang dinamakan fangil. Predikat harus ada subjek dan fi'il harus ada fangil. Masuk ke contoh. Koma Zaidun. Koma artinya telah berdiri, Zaidun artinya Zaid. Koma ini adalah fi'il atau kata kerja atau dapat kita perumpamakan seperti predikat. Kalau ada fi'il pasti memerlukan fangil. Koma telah berdiri, siapa Zaidun Zaid? Zaidun menjadi fangil dari lafadz koma. Jadi Zaidun ini kita rumuskan dengan fa yang ditambahi alif di belakangnya karena Zaidun ini merupakan orang yang menunjukkan atau merujuk pada siapa atau sopo.
Sekarang kita buktikan fa'il itu merupakan isim yang dibaca rofa. Kita lihat contoh, koma Zaidun. Koma telah berdiri, siapa Zaidun? Zaid. Pada contoh ini yang merupakan fa'il adalah Zaidun. Zaidun ini fa'il berarti berirob rofa. Nah, tanda irob rofanya apa? Tandanya adalah domah. Isim yang dibaca rofa selanjutnya adalah naibul fa'il. Naibul fa'il ini kita bisa menggunakan rumus seperti fa'il tadi, yaitu fa untuk menunjukkan barang yang merujuk pada apa atau opo, dan untuk merujuk pada siapa atau sopo kita bisa menggunakan fa yang ditambah dengan alif. Naibul fa'il juga bisa menggunakan rumus fa'il yang ditambah nun di depannya untuk menunjukkan bahwa dia itu naibul fa'il. Nun fa untuk opo atau apa, dan nun fa yang ditambah alif menunjukkan siapa atau sopo. Naibul fa'il ini terletak pada kalimat yang pasif. Kalau tadi fa'il kalimat aktif, kalau naibul fa'il terletak pada kalimat yang pasif. Contoh naibul fa'il, nusiro Zaidun. Nusiro telah ditolong, siapa Zaidun? Zaid. Nusiro ini berasal dari fi'il nasoro yang artinya menolong. Karena kita menginginkan kalimat pasif, maka kita jadikan menjadi fi'il majhul atau fi'il yang tidak diketahui fa'ilnya. Nusiro telah ditolong, siapa Zaidun? Zaid. Nusiro telah ditolong. Siapa sih yang telah ditolong? Yang telah ditolong adalah Zaidun. Siapa Zaidun? Zaid. Zaidun inilah yang disebut naibul fa'il. Naibul fa'il dari nusiro. Zaidun merupakan naibul fa'il sehingga kita menggunakan rumus nun fa yang ditambah alif karena Zaidun ini adalah menunjukkan orang. Rumus ini kita gunakan agar kita mudah membaca kitab sehingga kita mudah mengetahui kedudukannya. Isim yang dibaca rofa selanjutnya adalah isim kana. Isim kana dengan rumus fa seperti fa'il yang memiliki arti opo atau apa atau juga sopo atau siapa. Isim kana ini adalah isim yang jatuh setelah fi'il yang berupa kana wa akhwatuha atau kana dan saudara-saudaranya. Ingat-ingat, isim yang jatuh setelah kana wa akhwatuha atau kana dan saudaranya itu disebut isimnya kana. Isimnya kana dibaca rofa. Langsung ke contoh, saya ambil contoh kana Zaidun qa'iman. Karena ada siapa Zaidun? Zaid itu qa'iman, orang yang berdiri. Isim yang jatuh setelah kana dinamakan isim kana. Jadi isim kana dari contoh yang tadi adalah Zaidun karena Zaidun jatuh setelah kana. Kana Zaidun qa'iman. Isimnya kana dibaca rofa, jadi Zaidun ini berirob rofa dan tanda rofanya adalah domah. Karena ada siapa Zaidun? Zaid itu qa'iman, orang yang berdiri. Kana dan saudaranya ini merofakan isimnya dan menasabkan khobarnya. Tarfa'ul isma wa tangsibul khobar. Ingat-ingat, kana dan saudaranya merofakan isim dan menasabkan khobar. Pada contoh tadi, kana Zaidun qa'iman, karena ada siapa Zaidun? Zaid itu qa'iman, orang yang berdiri. Pada contoh tadi, kana Zaidun qa'iman. Kana yaitu merofakan isim dan menasabkan khobar. Isimnya kana adalah Zaidun. Jadi Zaidun ini kita baca dengan rofa. Isim yang dibaca rofa selanjutnya adalah khobar ina. Khobar ina dengan rumus ho seperti khobar. Maknanya iku atau itu. Ina dan saudaranya menasabkan isim dan merofakan khobar. Kalau kana tadi kan merofakan isim dan menasabkan khobar. Kalau ina kebalikan dari kana, yaitu menasabkan isim dan merofakan khobar. Masuk ke contoh khobar ina. Inna Zaidan qa'imun. Inna ini artinya sesungguhnya. Inna Zaidan, sesungguhnya Zaid itu qa'imun, orang yang berdiri. Untuk khobarnya ina sendiri itu adalah qa'imun. Qa'imun ini kita baca dengan rofa. Tandanya yaitu domah. Sedangkan Zaidan ini merupakan isimnya ina. Karena Zaidan ini jatuh setelah ina. Ina dan saudaranya tadi menasabkan isim dan merofakan khobar. Kita lihat contoh tadi. Inna Zaidan qa'imun. Isimnya ina yaitu Zaidan, jadi kita baca nasab. Dan khobarnya ina itu qa'imun, jadi kita baca rofa. Khobarnya ina kita rumuskan dengan kho, yang artinya iku atau itu. Untuk isim yang dibaca rofa selanjutnya adalah tawabe. Tawabe itu sendiri ada 4, yaitu na'at, atau taukid, dan badal. Untuk tawabe yang pertama yaitu na'at. Na'at ini biasanya berupa sifat. Na'at ini mengikuti irobnya lafaz di depannya. Kalau misal lafaz di depannya berirob rofa, maka na'atnya berirob rofa. Seperti contoh, ja'a rojulun solihun. Ja'a datang, siapa rojulun seorang laki-laki, solihun yang soleh. Solihun ini merupakan kata sifat. Solihun ini merupakan na'at. Tadi na'at yaitu mengikuti lafaz di depannya dalam segi i'rab. Karena lafaz di depannya itu rojulun berirob rofa, maka solihun mengikuti rojulun, jadinya berirob rofa.
Tanda rofanya apa? Tanda rofanya yaitu domah. Untuk rumus dari naat itu sendiri adalah nun. Nun ini bermakna kang atau yang. Kang dalam bahasa Jawa dan yang dalam bahasa Indonesia. Coba kita ulangi lagi contoh tadi. Ja'a telah datang siapa rojulun seorang laki-laki solihun yang soleh. Solin ini merupakan naat. Tawabe yang kedua yaitu isim yang jatuh setelah huruf atof. Isim yang mengikuti lafaz di depannya dalam segi i'rab yang jatuh setelah huruf-huruf atof. Huruf-huruf atof itu sendiri terdiri dari wa, fa, summa, au, am, lakin, bal, la, dan hatta. Masuk ke contoh. Ja'a Zaidun wamro'atun. Nah, dari contoh ini mana yang termasuk huruf ataf? Yang termasuk huruf ataf adalah wa. Wa ini merupakan huruf ataf. Dan isim yang jatuh setelah huruf ataf wawu ini adalah imro'atun. Imro'atun ini merupakan isim yang jatuh setelah ataf. Jadinya imro'atun ini beri'rab rofa karena mengikuti lafaz sebelum huruf ataf yaitu lafaz zaidun. Tadi isim yang jatuh setelah huruf ataf ini mengikuti lafaz di depannya dalam segi i'rab. Kalau zaidun ini beri'rab rofa maka imro'atunnya beri'rab rofa. Tawabe selanjutnya yaitu taukid. Taukid merupakan isim yang mengikuti lafaz di depannya dalam segi i'rab berupa lafaz-lafaz yang sudah ditentukan. Lafaz-lafaz tersebut adalah nafsun, ngainun, kullun, dan ajma'u. Langsung ke contoh, saya ambil contoh Ja'a Zaidun nafsuhu. Ja'a adalah datang, siapa Zaidun Zaid nafsuhu. Nah, nafsu ini merupakan salah satu lafaz taukid. Jadi nafsu ini mengikuti i'rabnya lafaz sebelumnya yaitu Zaidun. Zaidun beri'rab rofa, maka nafsuhu juga beri'rab rofa. Tanda rofanya apa? Tanda rofanya yaitu domah. Tawabe yang selanjutnya yaitu badal. Badal merupakan isim yang mengikuti lafaz di depannya dalam i'rab dengan tanda badal. Badal ini bermakna rupane dalam bahasa Jawa dan yaitu dalam bahasa Indonesia. Masuk ke contoh, Ja'a as-solihu ngusmanu. Ja'a telah datang, siapa as-solihu orang yang soleh, ngusmanu yaitu ngusman. Nah, ngusmanu ini merupakan badal, maka ngusmanu ini beri'rab rofa karena mengikuti as-solihu. As-solihu beri'rab rofa, maka ngusmanu juga beri'rab rofa. Sekian untuk pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar.